Hey guys, welcome back to my YouTube channel Elisa Iskandar. Bukan Jessica, bukan pula Joni. Hari ini guys, aku bakalan nge-share ke kalian semua gimana teknik contouring wajah untuk dasar, untuk pemula, sama untuk profesional. So, gimana caranya? Keep on watching di videonya aku. Oke guys, kita langsung aja. Hari ini aku akan ngenalin kalian teknik dasar, sharing ke kalian teknik dasar shading wajah ataupun contouring wajah. Nah, yang pertama aku akan zoom dulu. Yang paling penting dalam teknik shading wajah adalah kalian harus kenal dulu tekstur wajah kalian atau wajah pengantin kalian. Jadi karena ini secara general baik yang pemula maupun yang profesional. Jadi yang profesional mungkin udah lebih ngerti. Nah, kalau untuk contouring yang bener, sebenarnya nggak ada yang bener, semuanya itu terserah kalian, semuanya itu sesuai dengan kenyamanan kalian sendiri guys. Jadi kita nggak bisa bilang teknik aku yang paling benar, teknik aku yang salah, atau teknik dia yang benar atau teknik dia yang salah, karena dalam dunia per make upan itu semuanya benar, semuanya salah, tergantung di kamunya sendiri, kamu nyaman atau enggak dengan make up seperti itu, dengan teknik contouring seperti itu. Oke, aku akan mulai. Yang pertama adalah aku akan pakai dulu foundation. Foundation yang aku pakai di sini adalah produk lokal, yaitu Makeover yang warna 01 yang ochre dan Ines yang nomor 2. Jadi aku akan campur keduanya. Jadi aku akan mixing, dan hari ini aku akan mixing semuanya, baik itu highlighter, baik itu lipstick, baik itu foundation, aku akan mixing semuanya. Nah, untuk tekstur dari Makeover sama Ines ini sama-sama full cover, tapi kalau untuk liquid foundation, walaupun dia ngeklaim dia full cover, biasanya dia tetap ke medium coverage. Setahu aku yang full coverage yang liquid foundation itu cuma Huda Beauty. Kalau yang lain setahu aku sih dia walaupun full coverage apapun klaimnya, tapi biasanya kalau kita aplikasikan dia masih kayak medium to full coverage, nggak full coverage sesungguhnya. Aku akan ratain dulu sama jari, aku mixing sama jari aku. Kenapa? Karena kita punya suhu tubuh yang akan melelehkan dia. Tuh, ini full coverage banget. Tuh, kalian bisa lihat freckle-freckle aneh aku. Dia hilang semuanya. Aku nggak pakai primer. Oh ya, maaf ya kalau aku sering kelihatan rambut kayak gini, karena jidat aku tuh kecil banget. Jadi agak susah kalau pakai ciput-ciput ninjaan. Nah, untuk kulit aku sendiri itu karena aku berbulu, baik di kumis, kalau kumis biasanya aku memang ngerapiin dia, aku cukurin, dan di wajah sini tuh berbulu. Jadi biasanya bikin make up itu keki guys. Aku kurang suka sama bulu-bulu itu, tapi mungkin dia punya fungsi tersendiri di wajah aku ya. Jadi segala-galanya tuh harus disyukuri aja. Nah, ini merupakan salah satu teknik yang bikin make up itu nggak keki. Kenapa? Karena kalau di aku sendiri, kalau misalnya langsung aku pakai, aku tepuk-tepuk gitu pakai beauty blender ataupun pakai spons, dia biasanya akan keki di aku guys, kayak tebel banget, kayak bisa dikerok kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku ratain dulu semuanya pakai jari jemari aku yang lemah lunglai ini, jadi biasanya dia memang bagus hasilnya, finishnya tuh bagus banget, kayak halus banget gitu loh jadinya. Dan aku akan pakai beauty blender untuk ngeratainnya. Oh ya guys, kalian harus beneran subscribe aku dan ajak teman-teman kalian subscribe aku dan share video aku ke teman-teman kalian, karena aku bakalan nge-share ke kalian teknik gimana caranya biar nggak crack di smiling line dan nggak crack di sini. Aku akan buat videonya kalau aku sudah punya 100.000 subscriber. Itu tuh teknik itu kayak nggak akan dibagi sama makeup artist manapun, udah ikut seminarnya maupun udah ikut workshopnya, tapi mereka nggak aku sih nggak akan menanyakan lebih ya, karena mereka ya sudah, mungkin itu teknik mereka masing-masing yang dirahasiakan juga, jadi mungkin hanya dikasih kepada peserta privatnya aja. Tapi aku bakalan kasih ke kalian tanpa privat di aku. Syaratnya kalian harus subscribe dulu channel YouTube-nya aku sampai 100.000 subscriber, baru aku akan buat teknik ini secara percuma. Oke, kalau foundationnya udah rata,
inilah sekarang saatnya teknik contouring. Di sini aku untuk konturnya aku akan pakai Ines yang 04. Ini kesukaannya Arman Armano. Guys, pada dasarnya contouring itu sendiri adalah membuat kesan terlihat lebih dalam. Jadi yang ingin aku kontur di sini, misalnya kayak di pipi aku. Nah, aku punya garis senyum yang udah ada di sini, tapi aku nggak akan pakai garis ini karena sebenarnya wajah aku termasuk wajah yang agak panjang. Jadi kalau misalnya aku kontur di sini, dia akan kayak bikin wajah aku kayak jatuh kayak gitu, guys. Jadi aku akan ambil di sininya, di pipi yang tembemnya itu loh. Nah, kenapa aku bilang kembali lagi ke yang aku bilang tadi, kenapa nggak ada yang benar, nggak ada yang salah dalam teknik make up, karena semua itu sesuai kebutuhan kamu. Karena ini kan sebenarnya punya rumusnya sendiri, kamu harus ambil di garis senyum kamu, tapi aku nggak bisa di situ karena kalau aku buat di situ jadinya malah kayak pipi aku jatuh banget gitu loh kesannya. Jadi aku lebih nyaman kalau pipi yang di sininya ini agak ditutupin sama shading kontur aku. Dan di sini aku punya belahan dagu, aku akan kontur lagi agar lebih kelihatan. Ini juga akan aku tutupin. Yang perlu ditutupin maka itulah yang harus dikontur. Nah, tuh, kalau kalian pengen V shape ya kalian tinggal giniin aja setirus-tirusnya. Dan sedikit di area dahi. Sebenarnya kalau untuk orang yang berdahi kecil kayak aku, ini sebenarnya nggak perlu, tapi karena aku suka aja, karena biar kayak American gitu loh. Nah, ini yang paling penting untuk hidung sendiri. Ini mungkin secara kasat mata kalian nggak akan menemukan sesuatu yang aneh, karena sebenarnya hidung aku punya tulang hidung yang kayak bengkok, jadi dia kayak huruf L kayak gini. Nanti aku akan kasih fotonya. Kalau aku foto terkadang memang kayak jelas banget bahwa hidung aku bentuknya L. Jadi dia memang mereng banget, dan di situasi-situasi tertentu dia kayak mereng banget, tapi kadang kala dia balik lagi, guys. Tapi itu semua harus disyukuri. Nah, untuk hidung aku jadi kayak dia kecil di batang hidungnya di sini dan berbentuk A kayak gini, plus berbentuk A plus dia mereng. Jadi caranya adalah di sininya besarkan, lancipkan kecilkan ke sini. Nah, teknik bagi orang-orang yang punya hidung yang mereng itu kalian memang harus kontur sekecil-kecilnya hidung kalian. Oke. Dan untuk ngeblend foundation ini kalau aku nggak menyarankan kalian langsung pakai beauty blender, karena untuk mempermudah aku akan pakai kuas dulu. Jadi kalau kalian ngeblendnya pakai kuas itu kayak nggak sampai 1 menit dia tuh udah rata, guys. Tapi kalau misalnya kalian pakai beauty blender ataupun pakai spons dan kebetulan yang kalian pakai adalah foundation yang bentuknya padat, dia akan susah banget kalian blend. Dan aku akan pakai concealer. Concealernya sendiri dari Maybelline yang 015. Ini aku nggak tahu bakal kelihatan atau enggak karena dia halus kecil banget. Tuh, yang Fair Clear. Jadi aku akan pakai concealer. Sebenarnya aku kurang suka pakai concealer, aku lebih suka pakai foundation di sini karena kalau concealer biasanya dia pasti bikin crack, guys. Oke, dan aku akan kasih cream blush yang warna ini yang tutorialnya udah aku bikinin untuk kalian. Aku akan langsung pakai beauty blender karena perlunya dikit banget. Oke, kalau udah kita langsung ngeset pakai bedak tabur, dan bedak tabur yang aku pakai di sini adalah Pond's yang natural mattifying.
Ini harganya murah banget, cuma 25.000 di Indomaret. Dan aku suka banget sama teksturnya yang halus banget, kayak bedak bayi, kayak aci, tapi warnanya agak kebiru-biruan gitu guys. Tapi aku really love the texture. Oke, itu yang paling rawan crack, dan belum apa-apa dia udah crack. Aduh, susah banget kalau pakai concealer. Dan aku suka banget sama wanginya. Wanginya tuh seger banget, kayak wangi orang habis mandi. Dan sekarang aku akan spray wajah aku. Biarin dia ngeresep dulu guys, jangan langsung dikasih tisu. Nah, sekarang kita akan aku akan pakai bedak padat dulu. Jadi aku pakainya cuma di bagian sini aja, karena selanjutnya aku akan ngeblend lagi. Bedak padat penting gak sih? Penting banget sebenarnya kalau menurut aku. Karena biasanya bedak padat itu dia juga kebanyakan dia udah mengandung foundation juga, jadi akan menambah tingkat coveragenya, tingkat makeup ataupun complexionnya kamu. Nah, ini yang harus benar-benar kalian perhatiin banget. Di sini aku tadi udah kontur dalam hidung aku, jadi udah kelihatan lurus banget. Tapi di sini akan aku kasih teknik kontur luar. Nah, jadi di sini kayak meruncing gitu loh ke ininya. Nah, kayak besar di pangkal sini dan mengecil ke ujungnya. Oke, selanjutnya akan aku kontur luar. Jadi tadi di sini yang kita kontur. Tuh. Bagi kalian yang pemula, kalian bisa skip kontur yang di dalam tadi. Kalian bisa kontur langsung di luar. Karena kalau kalian belum sering berlatih dengan kontur luar, kontur dalam, kalian bakalan mengalami kesulitan yang amat sangat mendalam guys. Butuh banyak banget latihan untuk kalian mahir di kontur dalam. Tapi kalau kalian ngikutin tips aku tadi, kalian ngeblend pakai kuas, mungkin kalian akan terselamatkan. Oke, this is it final looknya. Kalian bisa lihat muka before aku dengan yang sudah di shading. Thank you so much for watching. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga berkah, dan jangan lupa untuk share dan komen video aku. Dan jangan lupa untuk subscribe videonya aku. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye bye.